إن حمدا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah serta hidayah dan taufiknya pada hari ini, pada siang hari ini kita dapat bersama-sama hadir di masjid ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, setidaknya menjadi kifarat, menjadi penghapus atas dosa-dosa dan kehilapan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, perkenankan khatib untuk menyampaikan wasiat bittaqwa secara khusus ditujukan bagi khatib pribadi. Semoga hikmah, berkah dan manfaatnya sampai pula kepada ikhwatul iman jamaah sekalian. Tema khutbah kita pada siang ini adalah bagaimana kita berupaya untuk menumbuhkan kembali jiwa-jiwa kepahlawanan. Jamaah sekalian, bukan kebetulan saya kira jika hari ini, Jumat kita ini bertepatan dengan hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Begitu strategisnya makna Sumpah Pemuda ini hingga ada seorang cendekiawan yang menganalogikannya nyaris hampir sama dengan falsafah dasar Iqra dalam konteks perjuangan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya kira tepat kiranya jika momen ini kita gunakan pula untuk menumbuhkan kembali sifat-sifat idealisme dalam kehidupan kita atau sifat-sifat dasar perjuangan kepahlawanan. Jamaah sekalian, dalam kehidupan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu pernah mengalami pasang surut, pernah mengalami kemenangan
dan kekalahan dalam memperjuangkan cita-cita Islam, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Ada peristiwa perang Badar, di mana ketika itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat gemilang. Tapi di tahun berikutnya juga ada peristiwa perang Uhud, di mana kaum muslimin mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan. Dikatakan demikian karena memang semula kaum muslimin itu hampir mendapatkan kemenangan kedua sebagaimana yang diraihnya dalam peristiwa Badar. Tetapi karena ada salah satu pasukan yang kemudian mereka tidak mentaati arahan dari Rasulullah SAW, hingga akhirnya kaum muslimin mengalami kekalahan dan gugur ketika itu kurang lebih sekitar 70 orang syuhada. Untuk memulihkan kekalahan ini tidak mudah. Telah meninggalkan luka kekalahan yang sangat mendalam pada diri para sahabat. Terlebih ketika mengenang gugurnya seorang pahlawan Islam yang menjadi tulang punggung, menjadi pelopor perjuangan Islam sejak zaman Rasulullah SAW, yang kemudian beliau diberi gelar sebagai Sayyidus Syuhada. Beliau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Jemaah sekalian, karena itu untuk memulihkan kembali semangat juang dari para pahlawan Uhud, para sahabat Nabi SAW, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur mereka, menggugah kembali semangat juang mereka. Di antaranya dengan menurunkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 139. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu." Dan janganlah kamu sekalian merasa hina, merasa lemah, merasa rendah diri karena mengalami kekalahan. Wala tahzanu, dan janganlah kamu sekalian merasa sedih, merasa berkecil hati. Wa antumul a'launa, kamu sekalian akan tetap selalu menjadi pemenang, berada dalam pihak yang menang, berada pada pihak yang tinggi, derajat yang tinggi, tapi dengan syarat in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar terbukti sebagai orang-orang yang beriman. Jadi rupanya iman itu menjadi syarat utama dalam kemenangan, dalam memenangkan setiap dinamika kehidupan dan perjuangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur mereka juga dengan ayat berikutnya, iyamsaskum qarhum, jika kamu sekalian mengalami luka yang sangat mendalam, ketahuilah faqad massal qauma qarhum mislu, maka sungguh luka yang sangat juga ditimpakan kepada kaum musuh-musuhmu yang lain. Jika kamu mengalami luka kekalahan yang sangat mendalam dalam peristiwa Uhud, ketahuilah maka kaum musyrikin Mekah, mereka pun mengalami luka yang lebih hebat lagi pada peristiwa perang Badar. Watilkal ayyam, itulah hari-hari kehidupan, nudawiluha bainan nas, selalu berputar di antara manusia. Manusia itu dalam kehidupan dan perjuangannya tidak selalu berada dalam kenikmatan, tapi suatu saat dia harus mengalami sesuatu yang menyakitkan. Tidak selamanya selalu roda itu berada di atas, tapi juga dia akan berada di bawah. Itulah dinamika kehidupan. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namun hal itu memiliki hikmah dan faidah yang sangat besar bagi kaum mukminin, yaitu untuk apa? Waliya'lamallahu alladzina amanu, supaya Allah benar-benar melihat, mengetahui dengan jelas alladzina amanu, orang-orang yang benar-benar beriman di antara hamba-hambanya, wa yattakhidha minkum, dan supaya Allah menjadikan
sebahagian di antara kamu sekalian syuhada, sebagai syahid-syahid, orang-orang yang gugur di medan perjuangan. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah sampai kapanpun, dalam kondisi apapun, tidak menyukai terhadap orang-orang yang zalim. Sebaliknya, peristiwa-peristiwa seperti peristiwa Uhud itu juga dimaksudkan waliyumahhisallahu alladziina amanu, supaya Allah benar-benar membersihkan hati orang-orang yang beriman, supaya Allah benar-benar menguji ketulusan hati orang-orang yang beriman, wa yamhaqal kafirin, dan supaya Allah benar-benar memusnahkan orang-orang yang kafir. Namun demikian, ini patut dipahami oleh semuanya. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kamu sekalian mengira akan masuk ke dalam surga secara mudah? Walamma ya'lamillah, sementara Allah belum mengetahui derajat kita sekalian. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, orang-orang yang benar-benar berjuang di antara kamu di jalan Allah. Wa ya'lamas sabirin, dan dia belum mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang sabar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam mengarungi kehidupan ini pasti akan dihadapkan pada dinamika. Dan saya kira kita semua sepakat bahwa salah satu tantangan dinamika kehidupan hari ini adalah kecenderungan zaman kita hari ini lebih cenderung kepada apa yang disebut oleh para ulama sebagai hubbud dunya. Manusia hari ini lebih cenderung, lebih cinta kepada dunia. Karena itu jika kita hanyut dalam suasana kehidupan itu, maka berhati-hatilah. Maka hal itu akan menggiring kita kepada kekalahan. Syekh Syakib Arsalan dalam sebuah komentarnya ketika ia bertanya, lima data akhara muslimun, kenapa orang-orang muslim itu selalu tertinggal dan yang lain mendapatkan kemajuan? Ternyata jawabannya dua. Pertama adalah hubbud dunya, ketika manusia sudah cenderung lebih cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan pada saat yang sama mereka takut terhadap kematian. Karena itu jamaah sekalian, dalam kondisi sepragmatis apapun, maka tetap kaum muslimin khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya itu harus memiliki idealisme kehidupan. Mungkin pemaknaan jihad itu juga sendiri itu bisa dimaknai secara luas, dan salah satunya adalah ketika kaum muslimin dan bangsa Indonesia dalam situasi pragmatis apapun, mereka lebih cinta terhadap nilai-nilai ilmu pengetahuan. Mohon maaf jika saya menyampaikan dalam kesempatan ini. Saya secara pribadi termasuk yang sangat mengapresiasi ketika Universitas Padjadjaran dan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan setelah melalui pertimbangan secara matang untuk mengusulkan salah seorang tokoh putra Jawa Barat menjadi pahlawan nasional. Karena setelah dilihat dari jejak rekam kehidupannya, kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, dan jasa-jasanya termasuk dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, maka jasa-jasanya tidak terelakkan. Beliau adalah Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja. Mereka itu adalah tokoh-tokoh teladan yang patut menjadi teladan terutama bagi generasi-generasi muda sekarang ini. Semoga momentum hari Jumat di 28 Oktober ini kembali menjadi sebuah inspirasi bagi kaum muslimin, khususnya generasi muda dan bangsa Indonesia, bahwa di balik semua kemenangan, kesuksesan, perjuangan bangsa yang kita cintai ini tidak lepas dari ketulusan para pejuang dan para pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai nilai-nilai sejarah dan para pahlawannya. Betapapun tingginya sebuah pohon, dia akan tumbang dengan sendirinya kalau
tidak memiliki akar yang kuat. Akar yang kuat itu adalah penghormatan terhadap nilai-nilai luhur sejarah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi birwarham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati biha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana bi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.